Oke, jadi hari ini kami punya dua buah jam tangan G-Shock yang bakal sangat menarik buat kita bahas. Kira-kira G-Shock apa ya yang kami bawa ini? Ya, ini dia model G-Steel terbaru yaitu G-Shock GST B401A dan di sebelahnya ada model G-Shock GBX 101 yang sudah keluar kira-kira 1 tahun yang lalu. Dua pilihan G-Shock kelas menengah dengan bezel metal ini bakal sangat cocok buat kalian yang lagi nyari jam tangan yang elegan namun tetap kuat dan tangguh. Seperti yang kita ketahui, bahan stainless steel bukan hanya sangat identik dengan sesuatu yang elegan, namun bahan metal tersebut juga sangat indah saat dikombinasikan dengan bahan resin. Mari kita lihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari kedua model G-Shock ini. Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kami kedatangan dua jam tangan G-Shock yang memiliki satu ciri khas yang hampir sama, yaitu bagian bezel yang terbuat dari metal. Seperti yang kita ketahui, G-Shock dengan bahan bezel stainless steel sedang naik pamornya selama beberapa tahun ini. Hal ini memang tidak terlepas dari image dari jam tangan G-Shock yang selama ini dianggap sebagai jam tangan murah karena kebanyakan berbahan karet ataupun resin. Dan setelah Casio mulai memperkenalkan beberapa model G-Shock mereka yang berbahan metal, maka tidak butuh waktu lama model-model metal tersebut langsung menjadi primadona. Oke, dengan perbedaan harga retail hampir 3 juta rupiah, kalian semua tentunya berasumsi jika model G-Steel GST B401A tentu saja lebih baik dan lebih keren, bukan? Ya, tentu saja hal itu benar sekali jika kita melihat dari kualitas material yang diusung oleh keduanya. Namun, tentu saja kita harus melihat juga dari sisi lainnya seperti fitur, kekuatan, ataupun aspek lainnya. Karena model GBX 100 sendiri telah menjadi bestseller di Indonesia selama 1 tahun belakangan ini, tentunya karena memiliki sesuatu yang sangat dicari-cari oleh para konsumen, bukan? Mari kita bahas satu persatu baik itu keunggulan maupun kekurangan dari kedua model G-Shock ini. Oke, G-Shock GST B400 merupakan model G-Steel terbaru yang baru saja diluncurkan oleh Casio pada bulan Mei 2021 lalu. Model ini diklaim Casio sebagai model G-Steel tertipis yang pernah mereka rilis, yaitu dengan ketebalan hanya 12,9 mili. Bentuk dan desainnya pun semakin kompak atau sedikit lebih kecil jika dibandingkan model sebelumnya seperti GST B300. Dengan bentuk yang semakin kecil, tipis dan ringan, membuat G-Shock GST B400 ini semakin nyaman digunakan untuk aktivitas apa saja. Kalian tentunya sudah nggak perlu terlalu khawatir akan menabrak benda-benda di sekitar kalian seperti saat menggunakan model G-Steel lama yang terkenal cukup besar dan juga tebal. Yap, nggak diragukan lagi kalau model G-Shock GST B400 ini memiliki keunggulan pada kualitas material terutama bahan stainless steel yang digunakan pada bagian bezel. Bayangin aja, untuk layer bezel paling atas telah dilakukan 5 kali finishing dan 4 kali finishing untuk layer metal pada bagian tengah. Semua kerepotan itu bertujuan agar bagian bezel tersebut memiliki permukaan yang terlihat berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Tampilan dari G-Shock GST B400 ini pun semakin bersih dan elegan karena Casio juga telah berhasil mengurangi secara signifikan bagian-bagian pelindung tombol yang biasanya mencuat atau nongol di samping kiri dan kanan tombol-tombol. Hal ini berkat digunakannya teknologi carbon corrugated structure atau pelindung inti karbon yang merupakan istilah untuk casing pelindung modul atau mesin yang terbuat dari bahan resin berkualitas tinggi diperkuat dengan bahan karbon. Hasilnya adalah casing yang sangat ringan, lebih kuat dan tangguh, serta memiliki ukuran yang lebih tipis. Sayangnya walaupun memiliki fitur top solar dan mobile link, fungsi-fungsi lain dari G-Shock GST B400 ini sangatlah standar. Kalian hanya diberikan fitur-fitur seperti waktu dunia, alarm, timer, dan stopwatch. Tapi begitulah DNA dari G-Steel yang selama ini memang hadir tanpa fitur-fitur yang menarik. Interface ataupun antarmuka dari jam tangan ini juga terlihat sangat kurang menarik, atau lebih tepatnya merupakan interface jadul yang telah lama dipakai oleh G-Shock selama puluhan tahun lalu. Jadi jika kalian baru pertama kali membeli sebuah jam tangan model G-Steel, maka jangan kaget saat mendapatkan menu-menu di jam tangan ini, mungkin akan terasa sedikit menyulitkan saat di awal pemakaian. Tapi jika kalian masih tetap kesulitan untuk melakukan penyesuaian pada jam G-Steel ini, tenang saja. Karena kalian bisa menggunakan aplikasi G-Shock Connected dari smartphone kalian
untuk melakukan penyesuaian pada jam tangan GSTB 400 ini. Kalian tinggal membuka aplikasi tersebut dan kemudian melakukan berbagai penyetelan yang kemudian akan terkirim pada jam tangan tersebut. Dan seperti model-model lainnya, versi G-Shock analog digital memang dijual lebih mahal jika dibandingkan G-Shock versi full digital. Namun untuk dua bagian LCD digital dari G-Shock GSTB 400 ini terlihat cukup kecil dan kurang menampilkan data yang jelas. Bagi sebagian orang, hal ini tentunya akan sedikit menyulitkan. Namun untuk desain analognya sendiri terlihat luar biasa dan sangat elegan. Pembacaan jam analog pun sangat mudah dilakukan, walaupun hanya melihatnya secara sekilas. Oke, berbeda dengan model G-Steel, model GBX100 ini jelas memiliki otak yang lebih canggih dan lebih modern. Interface atau antarmuka GBX100 ini pun telah dirancang seperti model-model jam tangan semi-pintar yang banyak beredar di pasaran. Dengan list menu yang muncul pada bagian LCD, kita bisa dengan mudah memilih menu yang kita inginkan. Asiknya lagi, Casio menambahkan beberapa menu-menu atau fungsi-fungsi baru pada model GBX100 ini. Contohnya saja menu profile yang bisa kita sesuaikan dengan data-data diri kita sendiri, seperti berat dan tinggi badan, jenis kelamin, serta lengan mana yang akan kita gunakan. Dan jika model G-Steel masih menggunakan aplikasi G-Shock Connected, maka model GBX100 ini telah mendapatkan aplikasi terbaru dari Casio, yaitu G-Shock Move. Ya, sesuai namanya, aplikasi ini benar-benar akan mensupport hobi atau aktivitas olahraga lari kalian dengan data dan informasi yang sangat detail. Berbagai data akan dikumpulkan oleh jam tangan GBX100 ini saat Anda memulai aktivitas lari Anda seperti data jarak lari, waktu tempuh, rata-rata kecepatan, kalori yang dibakar, dan sebagainya, yang kemudian akan ditransfer ke aplikasi G-Shock Move sehingga kalian bisa mempelajarinya dengan lebih mudah. Oke, jadi secara fungsi dan fitur jam tangan tidak diragukan lagi jika G-Shock GBX100 adalah pemenangnya. Antarmuka yang keren dan berbagai fitur baru seperti aplikasi olahraga lari pada jam tangan ini membuat kami sulit untuk menolaknya. Lalu bagaimana dengan penampilan dari G-Shock GBX100 ini? Lagi-lagi kami akan cukup sulit untuk mengatakan tidak pada penampilan GBX100 yang sangat keren ini. Bezel metal yang bagaikan ditancapkan pada bagian resin terlihat benar-benar menyatu dengan sempurna. Bukan hanya terlihat sangat elegan, bezel metal ini juga akan berfungsi menahan berbagai benturan yang mengenai jam tangan ini. Apalagi model ini sendiri didesain bagi Anda yang menyukai aktivitas berselancar atau surfing yang sangat mungkin berbenturan dengan karang ataupun pasir saat terjatuh. Namun memang sangat sulit bagi GBX100 untuk mengalahkan desain G-Steel GSTB 400 yang sangat luar biasa. Jika tadi kami mengunggulkan GBX100 pada fungsi dan fiturnya, maka untuk kemewahan desain dan material yang digunakan, jelas G-Steel GSTB 400 pemenangnya. Sebenarnya sulit bagi kami untuk menentukan model mana yang lebih kuat dan tangguh hanya melalui penampilannya. Dan walaupun G-Shock GSTB 400 telah menggunakan struktur pelindung inti karbon, namun dengan lebih banyaknya bahan metal pada model ini akan sedikit kurang menguntungkan jika jam tangan ini terjatuh dari ketinggian. Berbeda halnya dengan model GBX100 yang masih dilindungi dengan bahan resin atau karet pada keseluruhan sisi jam tangan tersebut. Namun untuk hal ketangguhan dan kekuatan jam tangan, rasanya kami akan memberikan nilai yang sama untuk keduanya. Oke, sekarang kita beralih pada tali jam tangan karet kedua model G-Shock ini. Terlihat kedua tali jam ini memiliki dua karakteristik yang cukup berbeda. Tali jam tangan G-Shock GSTB 400 terlihat lebih tebal dan kaku, namun memiliki desain yang lebih elegan. Sedangkan pada model GBX100, kami justru merasakan hal yang sebaliknya, yaitu memiliki tingkat kelenturan yang sangat luar biasa, sehingga lebih nyaman saat dipakai. Namun untuk desain tali jam tangan GBX100 ini sendiri terlihat sangat standar. Jadi perbedaan karakteristik kedua tali jam ini memang cukup wajar, mengingat keduanya juga memiliki cara pakai yang berbeda. Jika model G-Steel lebih cocok Anda pakai buat aktivitas formal, maka model GBX100 lebih sesuai bagi Anda yang memiliki mobilitas tinggi atau yang menyukai aktivitas fisik. Untuk bagian pencahayaan, keduanya terlihat cukup efisien menerangi keseluruhan data dan informasi yang ada. Kami tidak merasa kesulitan sama sekali saat harus membaca data-data yang ada pada kedua jam tangan ini dalam kondisi gelap sekalipun. Oke guys, demikianlah review kami untuk kedua jam tangan yang berbeda genre ini. Jika kalian membutuhkan jam tangan all around alias bisa dipakai buat apa aja,
tentu saja GBX 100 dengan harga yang lebih murah akan menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Namun jika desain yang elegan menjadi syarat utama jam tangan kalian berikutnya, G-Steel GST B400 dengan tampilan yang kompak dan bobot yang sangat ringan bisa menjadi teman setia kalian dari pagi hingga malam hari. Kami harap review ini bisa membantu kalian yang masih bingung dan galau dalam menentukan jam tangan impian kalian. Dan jika review jam tangan yang kalian cari belum kalian temukan, kami harap akan segera menampilkannya pada video-video kami berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi dari video kami berikutnya.